Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master internasional. Jadi kali ini gue pengen bacain tulisan bokap gue, papa gue, yaitu Muhammad Zaini Arman atau yang kerap dipanggil Bang Zaini. Oke, tulisannya berjudul tentang mencintai Rasulullah itu harus dengan sepenuh hati. Rasulullah itu sebaik-baiknya makhluk yang mempunyai salah satu sifat Allah, yaitu Raufur Rahim, sangat mencintai umatnya. Rasulullah pernah marah sekali dengan salah satu sahabat karena memimpin sholat terlalu lama. Bahkan sang Nabi pun selalu baik kepada siapapun tanpa memandang suku, ras maupun agama orang tersebut. Setelah Rasulullah wafat, terkuaklah kebiasaan Rasulullah oleh Abu Bakar yang setiap hari menyempatkan diri menyuapi pengemis Yahudi yang sering melaknat beliau, sampai akhirnya pengemis tersebut menyesali perbuatannya. Rasulullah mempunyai pembantu seorang anak Yahudi yang kemudian mencuri rambut beliau untuk disihir oleh Labith bin Aqsam. Rasulullah adalah orang yang konsisten dalam perjanjian. Beliau tidak pernah ingkar dalam berjanji, seperti perjanjian Hudaibiyah dan Piagam Madinah. Tapi bila kesepakatan tidak dijalani oleh pihak yang telah bersepakat, maka Rasulullah pun mengambil sikap tegas seperti kejadian Fathul Makkah. Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi adalah seorang pengusaha. Beliau juga menikahi seorang wanita konglomerat, yaitu Sayyidah Khadijah, bahkan maharnya pun sampai 100 ekor unta. Setelah diangkat jadi nabi, beliau diboikot oleh kaum Quraisy, bahkan sampai memakan daun-daunan. Kehidupannya tiba-tiba jatuh miskin karena seluruh harta, jiwa, dan kebahagiaannya dikorbankan untuk umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah adalah pribadi yang super sakoh atau dermawan. Bahkan kita sering mendengar bahwa Rasulullah selalu mementingkan kepentingan umatnya dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Seseorang yang terhormat seperti beliau berkata, "Apabila Fatimah anakku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya." Sungguh kepribadian yang luar biasa. Bahkan Sayyidina Husain waktu kecil memakan kurma zakat, maka Rasulullah mengeluarkan kurmanya dari mulut cucu kesayangan beliau. Rasulullah bertugas di dunia hanya 23 tahun. Selama 11 tahun di Madinah, beliau setiap pagi dan sehabis sholat bercengkrama dan menjadi guru bagi sahabat-sahabatnya. Setelah beliau meninggal, semua tersedia di Madinah: ahli perang, ahli tata negara, ahli pertanian, bahkan ahli ilmu kedokteran. Begitulah guru sejati, memasukkan ilmu sangat efektif sekali ke dalam dada para sahabatnya. Sepertinya gak ada habis-habisnya akhlak beliau yang super indah, sehingga penulis gak kuat untuk menuliskan satu persatu. Waktu ajal memanggil beliau, malaikat Jibril pun tidak sanggup memandang wajah Rasulullah. Beliau berkata kepada Allah, "Ya Rabb, kalau yang akan dialami umatku seperti ini, maka timpakanlah sakit sakaratul maut umatku kepada umati. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam." Wajarlah Rasulullah itu menjadi sampel manusia tersukses sepanjang sejarah. Dan sekarang banyak yang mengaku zuriat beliau atau keturunan beliau, dan lebih parah lagi mengaku darah suci dari jalur lelaki atau paternal. Bani Alawi yang mengakui zuriat Nabi dari jalur lelaki. Pada saat Indonesia digemparkan oleh tesis Kiai Imad. Oh iya, kalau S1 itu tugas akhir, kalau S2 itu namanya tesis, kalau S3 namanya disertasi ya teman-teman. Penelitian ini didasarkan kepada akhlak, ajaran, dan doktrin Bani Alawi yang di luar nalar manusia pada umumnya. Berawal dari prasangka baik orang tua kita zaman dahulu bahwa beliau itu adalah cucu Nabi. Mereka diterima di lingkungan sosial bangsa Indonesia, bahkan dimuliakan dan dihormati. Karena kecintaan orang Indonesia kepada Nabi, maka mereka diterima dengan baik. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata kerusakan-kerusakan di bumi pertiwi ini pasti ada campur tangan mereka, seperti pemberontakan PKI, pemboman Candi Borobudur, pembelokan sejarah, pemalsuan kuburan leluhur bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Untung aja sepertinya Taman Makam Pahlawan di Kalibata masih steril dari klan Alawi. Wallahu a'lam bishawab. Belum lagi ajaran dia yang bilang Habib itu steril dari dosa. Mau itu Habib yang jahil, bodoh, tukang mabuk, dan pelaku maksiat lain yang mereka akan disucikan oleh darah kakeknya, yaitu Rasulullah SAW. Belum lagi cerita khurafat seperti bisa memadamkan api neraka pakai jari, menurunkan hujan susu, bahkan bisa kirim surat menyurat sama malaikat, dan dengan bangga bilang dia bisa memunculkan pesawat yang sudah lepas landas. Dan kata-kata demi Allah dalam bersumpah palsu sering banget diucapin oleh manusia bejat ini. Dan lebih gila lagi,
Mereka mengancam siapapun yang gak percaya sama mereka maka Rasulullah akan murka kepadanya. Jauh panggang dari api, beberapa kejadian yang di luar nalar pun sering dilakukan mereka dengan mengatasnamakan agama, seperti Bahar yang menikahi bocah di bawah umur tanpa sepengetahuan walinya, Toha bin Yahya yang menyetubuhi istri santrinya di tempat dia selawat, Ali al-Hindun yang membunuh satu keluarga gara-gara gak bisa bayar utang. Semua orang yang berbicara masalah kebenaran ini pasti dilaknat oleh manusia-manusia bangsat ini, disumpahin mati kafir, stroke, dan lain sebagainya. Setelah beberapa dari mereka tes DNA dan bisa dilihat dari family tree, ternyata haplogrupnya G terkonfirmasi sebagai keturunan Yuya atau Yahudi Himyar yang sekarang bakalan ambiar. Akhirnya mereka pun mengharamkan tes DNA. Nah, di titik inilah publik di Indonesia khususnya dan masyarakat internasional umumnya jadi curiga. Sungguh mereka bilang bisa menipu daya Allah, tapi Allah sebaik-baiknya pembuat tipu daya. Inilah yang membuat Kiai Imad menyelidiki nasab mereka. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada yang bukan ayahnya, maka siap-siaplah pesan tempat di neraka, dan Allah serta malaikat dan seluruh manusia akan melaknat dia. Ayo teman-teman, kita ikuti Rasulullah dengan melaknat bani penipu ini, karena ini adalah sebaik-baiknya laknat. Kapan lagi melaknat tapi dapat pahala? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.